Oke, kembali lagi bersama gua di Sok Jadi Pandit, dan kali ini kita akan bahas satu match yang main tadi malam, yaitu MU ya, setelah kekalahan 1-0 melawan Wolves di Premier League. Kali ini mereka main di FA ya. Kita tahu sendiri bahwa pesaing-pesaing MU, tim-tim besar lainnya seperti Chelsea, Liverpool, City itu sudah lolos ya. Spurs sudah lolos juga terlebih dahulu. Mereka juga lawannya juga tidak berat lah istilahnya, lawan divisi 5, lawan divisi 4 seperti itu. Nah, MU ini ketemu Aston Villa. Aston Villa ini klub Premier League juga ya, saingan mereka juga di Premier League. Jadi cukup berat lah untuk MU, dan kalau kita tahu di Premier League kemarin MU juga kalah ya lawan Aston Villa di kandang 1-0. Dan kali ini mereka tanpa Ronaldo, mereka tidak bawa Ronaldo, sehingga kalau kita dari starting line up, mereka itu main tetap dengan 4-2-2-2. Di belakang seperti biasa De Gea, Lindelof, Varane, Dalot yang kemarin dimainkan, Wan Bissaka ya, menurut gua susah lah dapat tempat lagi. Kecuali memang Dalot mainnya buruk banget ya. Luke Shaw main, Fred kembali dimainkan, McTominay, Bruno dengan Rashford sebagai wide number 10, dan di depan ada Cavani dan juga Greenwood. Sedangkan di Aston Villa mereka juga tidak punya banyak pilihan, yang 4-3-3 mengandalkan Buendia, Ings dan juga Oli Watkins di depan. Nah, kalau fans MU kan banyak bilang bahwa Ronaldo ini beban lah untuk MU. Ronaldo menjadi penghambat lah dari strateginya MU, karena dia nggak mau pressing, dia sering kehilangan bola, dia ya istilahnya menjadi momok lah bagi timnya sendiri. Tapi kalau kita lihat di pertandingan ini, kita bahas dulu ya babak pertama. Kalau kita lihat babak pertama, MU tuh bagus, lumayan bagus itu 8 menit awal sampai di McTominay mencetak gol. Itu mereka main bagus, mereka press Aston Villa juga kelihatan memang ya mereka mencoba bertahan aja gitu, mengincar counter attack. Sampai gol tersebut, nah itu udah lumayan seru. Dalam arti Aston Villa juga berani keluar, berani press, berani meninggalkan pertahanannya, dan terbukti mereka juga mendapatkan beberapa peluang, terutama setelah Lindelof melakukan blunder yang gue sama sekali nggak paham kenapa dia harus melakukan itu. Sekelas pemain MU melakukan kontrol seperti itu ya, kita bingung lah istilahnya. Dan Oli Watkins mendapatkan peluang untuk mencetak gol tapi kena mistar ya. Luck kembali lagi tidak berpihak kepada Aston Villa. Dapat juga beberapa peluang lah istilahnya. Babak pertama Aston Villa juga dapat beberapa peluang ya di babak pertama. Nah, masuk babak kedua nyaris kalau kita lihat MU bermain pragmatis, dalam arti mereka yang bertahan, justru Aston Villa yang memberikan beberapa peluang, mendapatkan beberapa peluang, bahkan mendapatkan 2 ya. Ini gue bilang 2 gol offside, dalam arti berarti pertahanan MU-nya ada yang salah gitu. Sehingga dengan mudah mampu ditembus oleh para pemain dari Aston Villa. Dan kalau lu lihat beberapa momen ya, kalau gue melihat beberapa momen ini Aston Villa ini membuild up serangan itu lebih bagus daripada MU. Gue juga heran, umpan 1-2 sentuhan, bagaimana terupas pergerakan itu luar biasa dari Aston Villa menurut gue, dibandingkan build up serangan yang dilakukan oleh MU. Gue juga nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi, tapi it happens tadi malam. Jadi kalau gue bilang Aston Villa ini kurang beruntung. Kalau kita lihat dari statistiknya aja, ini kan kita lihat dari statistik ya, total shot itu 19 dari MU, Aston Villa 13. Chance created itu 15 dari MU, Aston Villa cuma 7. Tapi big chancesnya itu MU cuma 1. Yang itu yang menurut gue itu Greenwood pada saat dia one on one situation lawan Martinez, tapi bukannya mungkin di passing, tapi dia shoot ya, kembali lagi. Tapi tidak gol jadinya. Dan Aston Villa mendapatkan 2 big chances, artinya lebih banyak loh.
secara peluang berbahaya dari Aston Villa. Ini kan menjadi PR juga bagi MU. Dan kalau yang tadi kembali di awal gue sempat bilang bahwa kenapa banyak orang bilang Ronaldo beban, padahal menurut gue salah besar ya. Dan kalau kita lihat pada pertandingan kali ini terbukti juga bahwa bukan salah Ronaldonya. Lu kalau lihat sistemnya Ralf Rangnick ini kan, mereka bermain dengan 4-2-2-2. Artinya ada dua gelandang bertahan lah istilahnya. Mereka tidak memakai playmaker murni seperti Bruno waktu itu di zaman Ole, tapi mereka memakai dua playmaker yang bisa mensuplai bola, wide number 10. Dan pada pertandingan kali ini, kalau gue bisa bilang, justru MU itu kembali ke 4-2-3-1, di mana Bruno itu turun menjadi playmaker. Dan dua sayap ini ya tetap sebagai sayap aja, yang kembali lagi gue bilang sayap-sayap MU ini nggak bisa menjalankan peran sebagai playmaker. Kalau gue bilang serius, dua mau siapapun, Sancho lah, Greenwood, Rashford, bener-bener hancur banget. Dalam arti mereka ini fokusnya cuma satu, yaitu untuk mencetak gol. Dan itu nggak boleh dalam sistem seperti ini, karena MU tidak bermain dengan playmaker kembali lagi. Dan itu harus mengorbankan Bruno Fernandes lah yang turun sebagai playmaker. Kalau nggak dapat passing, nggak ada yang bisa passing. Karena kembali lagi, kalau lu lihat, lu setiap kali nonton MU deh, jujur aja, bola ke Greenwood, Rashford, itu template. Kalau nggak dia cut inside shooting, cut inside shooting, cut inside shooting. Kalau nggak dia dribble, nggak jelas. Betul nggak? Itu yang kita lihat bahwa MU ini kehilangan sosok playmaker di lini tengah. Dan lu nggak bisa mengandalkan pemain-pemain bocah ini yang menurut gue egonya masih sangat egois ya. Terutama Greenwood. Greenwood itu dari awal musim udah kelihatan, dan bukan hanya gue juga yang melihat. Menurut gue semua fans MU saat ini juga bisa melihat ya, bahwa Greenwood itu egoisnya minta ampun. Rashford ini juga sama. Ini dia tuh bukan egois, mainnya ancur-ancuran. Jadi problematika juga buat MU ini. Satu pemain yang egoisnya minta ampun, satunya pemainnya ancur-ancuran. Ya. Jadi kalau mau salahkan Ronaldo dengan Cavani, hello, kenapa mereka bisa disalahkan? Mereka tuh striker, finisher. Tugasnya membagi bola, itu pemain-pemain ini harusnya. Bukan McTominay Fred. Mungkin McTominay Fred ini bisa memberikan distribusi bola, tapi end passing itu harus dilakukan oleh dua pemain ini, yang sama sekali tidak dilakukan. Sama sekali mereka itu hanya pentingin nyetak gol deh. Yang penting gue nyetak gol, yang penting gue keangkat namanya. Nggak peduli di depan siapa, nggak peduli striker gue di dalam posisi kosong, yang penting gue shoot. Jarak 40 meter itu bisa di shoot sama mereka. Gue nggak ngerti itu tujuannya apa gitu. Dan ini harus ada evaluasi dari Ralf Rangnick, bahwa pemain-pemain seperti ini lebih baik lu cadangin dulu. Kalau enggak, lu tempatkan mereka di posisi yang berbeda. Dalam arti Greenwood yang biasa main di kanan main di kiri, Rashford yang main di kiri main di kanan. Jadi mereka tidak punya opsi untuk cut inside shooting, karena ketika mereka melakukan itu, kaki terbaiknya itu kan kanan dan kiri. Ketika cut inside Greenwood, otomatis yang ada di kakinya itu adalah kanan ya, yang untuk shooting. Jadi mungkin opsinya akan lebih sedikit untuk dia untuk melakukan shooting, dan itu harus coba. Dan beberapa kali kemarin itu kan sempat tuh di akhir-akhir babak pertama itu mereka switch position, dan kalau gue lihat mereka lebih bisa untuk bermain untuk tim ya. Dalam arti mereka bisa men-create peluang, mereka bisa melakukan crossing atau passing ke kotak penalti, dibandingkan mereka bermain di posisi sebaliknya. Artinya mereka mungkin kalau gue bilang juga terbentur ya egonya, melihat bahwa ada Ronaldo datang ke MU, statusnya sebagai top scorer ya sepanjang masa lah, bisa dikatakan pemain terbaik juga, salah satu pemain terbaik di dunia. Mereka juga merasa tersaingi, bahwa mereka juga tidak ingin kalah secara eksistensi, bahwa mereka tuh masih ada di sini. Jadi mereka berusaha untuk menonjolkan itu, sehingga yang keluar mending syutingnya itu sebagus Ronaldo dulu dan juga Gareth Bale ya dulu. Ini syutingnya ngawurnya minta ampun bener. Ini syuting pemain Liga 2 nih seperti ini gitu. Dan mereka masih lakukan itu terus gitu. Kalau kita lihat mereka lakukan itu sekali jelek, tapi mereka mengulangi itu dan hasilnya selalu sama. Jadi menurut gue problematika di MU ini terlalu rumit kalau kita jelaskan. Banyak lini-lini yang menurut gue harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick.
terutama perannya itu harus diperjelas pada pemain, dan pemain itu harus melakukan perannya itu. Jadi kalau pelatih udah ngoceh-ngoceh setengah mampus tapi pemainnya nggak ngelakuin, ya sama aja. Ujung-ujungnya ya kembali lagi ke setelan pabrik. Kalau itu, kalau bahasa codingnya tuh default. Kembali lagi ke default. Greenwood, ya gocek-gocek shooting, cut inside shooting, jarak 40 meter pun dia lakukan itu. Jadi menurut gue, aduh, gue kalau jadi pelatih mungkin gue cadangin dulu, memberikan kesempatan kepada mungkin Donny van de Beek. Ini terbukti kan, Donny van de Beek masuk itu kan menggantikan Cavani kan, kalau nggak salah, iya. Dan mereka bermain dengan diamond, dalam arti 4-4-2 diamond, dengan Bruno Fernandes sebagai second striker, false number 9, dan Greenwood dan Rashford itu sebagai dua penyerang. Dan terbukti lah ada yang setidaknya bisa mengalirkan bola ya, walaupun gak ada finisher kembali lagi, karena dua pemain ini bapuknya minta ampun finishingnya. Jadi problematika di MU itu harus diselesaikan dengan cepat oleh Rangnick. Memang tidak mudah ya, kalau kita lihat sebagai fans MU, fair-fairan aja. Musim ini lepas lah kalau Piala EPL, karena jelas mereka belum konsisten sama sekali. Mereka harus banyak berbenah, terutama dari dua pemain yang tadi gue bilang ya, 3 pemain lah tambah Sancho, itu perannya itu gak jelas. Mereka itu bener-bener gak jelas, kayak orang bingung gitu main ya. Yang mereka tahu tuh cuma shooting, mau gimana ya, susah. Jadi nanti mereka minggu itu ketemu Aston Villa lagi di Premier League, tambah Coutinho kan udah hadir. Nah kita lihat ini seru gimana mereka akan bermain melawan Aston Villa. Menurut, dan di kandang Aston Villa juga, ini menjadi PR bagi Ralf Rangnick. Kita lihat nanti ke depannya kayak gimana, apakah ada magic yang bisa dilakukan, bisa menyulap dua pemain ini supaya tidak egois atau gimana, kita lihat nanti ya guys ya. Oke, sekian dulu dari gua pembahasan tentang MU melawan Aston Villa. Salam sepak bola.